Wajib bulan wajib apa sorfuah di bab menjelaskan orang yang menerima zakat, mustahiku zakat. Nah, mustahiku zakat itu faridatan minallah, sudah ditentukan oleh Allah, hanya 8. Nah, walaupun sekarang ini mulai banyak yang keluar dari Aimatul Arba'ah, mujek masalah sabilillah untuk dijadikan sabilul khair. Malah kemarin ada yang nuntut suruh mengeluarkan zakat di awal-awal untuk dibelikan APD dokter-dokter karena kekurangan sebab untuk kebutuhan umum. Wah, ini bagaimana? Waduh, ada isinya. Nah, dokter-dokter itu oke kan. Nah, tapi kan nggak mau beli sendiri loh. APD ini. Aku oleh opora, wah waduh, gitu. Kalau miring-miring es. Sing jelas mukhalifun lil aimatil arba'ah. Saya nggak berani lah. Nah, itu kewajibannya orang kaya selain dari zakat. Jadi jangan sampai kewajibannya orang kaya dibebankan kepada orang miskin. Zakat digunakan bangunan masjid, digunakan apa-apa itu adalah mengambil haknya orang fakir miskin untuk bangunan masjid yang semestinya itu kewajiban orang kaya, yaitu man lau kifayatu sanatin. Apalagi masjid zaman sekarang itu sudah tidak ada kewajiban untuk membangun, sebab masjid yang layak-layak, kokoh-kokoh bongkari, itu sebenarnya yang bongkar itu kewajiban untuk bangun itu. Nah, bukan mayasirul muslimin. Karena duman, tanggung jawab untuk mengganti. Nah, saya kan ngono modele, si api-api orang gaya ngono wis dibangun dengan ngemis di ratan-ratan ngono gaya. Senang bangun tapi ora gelem ngiseni. Tapi ya memang itu sudah nas hadis. Sa'atikum zamanun sampai masa itu ma'amiratun wa ya kharabun nam zikrillah sing ngono kae. Mulai wajib tutupi kabeh. Wajib bulan wajib apa sarfu ngengokaken zakat ilaman maring wong mujida kang den temu sapa man minal fuqara kang tetep sange wong fakir jamu fakir. Pertama lil fuqara. Ya kalau ada wa utai fakir iku man wong lau kang tetep kediman malum tai bondo iku man wong lamala kang ora ana bondo iku maujud lau kediman walakas balan ora ana penggawean iku maujud ya kok kang jumen aku kang duduki apa sih kasbun mau ki aning dalam panggonan mingkifayati sing kecukupan iman. Jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya harta atau penggawean yang bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, contoh nih, ada kebutuhan layak, mangan ya bangga mangan, semuanya orang fakir ya bangga warak lek mangan. Nah, tapi sebenarnya nggak cukup. Contoh nih, kaman kayak wong yak taju kang butuh sepaman ila asrotin maring 10, walaya jitu lan ora nemu sepaman ila nahwa dirham ini angin padane 2 dirham. Ayo duit-duit 2.000, butuhane 10.000 kan yo gak nutut di suwek-suwek ya bangga ora diolor ya bangga suwek kan gak nutut. Ya akhirnya ya semestinya layaknya dengan mbok pindang yang malah digawe sambal korek. Iku jenenge fakir. Wala yamna ulan ora nyegah al faqra ing fakir pemaskanuhu, walaupun duwe omah gak termasuk. Ini loh, omah itu tidak mencegah kefakiran. Walaupun rumahnya bagus bisa dikatakan fakir. Makanya bagi pemerintah sekarang mendeteksi
mendata kepada fakir miskin dengan data rumah itu tidak bisa. Karena rumah itu tidak mencegah kefakiran. Mergo kadang ngomahe niku ya apik mergo le warisan. Ayo penggaweane gak enek terus ana apa kok kadidol omah kuwi. Dengeriku. Wa khadimuhu lan khadime man. Walaupun duwe khadim, duwe pelayan, duwe buruh. Karena orangnya itu butuh dilayani, ngoten lho. Lain kalau orang yang tidak butuh khadim. Wa mal basulan panggonane penganggone wong, penganggone fakir lidah jamul. Wa in ta'adada senajan toh wilangan walaupun klambine api-api. Afadadalika sapa Romli bisarhi hadiatin asih. Tapi lek gelang barang nekae yo gak. Saya niki sing oleh BLT barang nu malah gelangi keninting-keninting api-api ngono kae rene. Dukur-dukur kantel-kantelane, emas-emasane. Lah iku sing repot diwene. Jadi tidak mengkarwi fakir. Lawan miskin ta kang aran miskin iku jamu miskin. Iku wa utai miskin iku man wong lau kang tetep kedeman malun lau kasbun halalun. Duwe bondo utawa penggawean sing halal. La ikun kang layak. Ya kau kang atumibo apa sih malun lau kasbun mau kian ing dalam panggonan mikifayati saking kecukupan iman. Cuma walayak lan ran nyukupi sapa man. Contone kaman kaya wong yak taju kang butuh rata-rata sapa man ila asratin maring 10. Padahal walaya jidulan orang sapa man ila sabatan au samaniatan. Kejaba 7 utawa 8. Butuhe aku 10.000 layake terus duit 8.000 itu masih bisa diulir-ulir masih bisa. Bumbune dikurangi titik kan ya masih bisa kan ini. Walaupun tidak lengkap berasnya ganti beras jatah itu ya turah atau misalnya. Nah, kalau beras bagus 10.000 itu kalau beras 8.000 kan enak isan. Nah, ini bisa. Pala jadilah sabatan. Wasan iku padha uga kana ana apa malu bondone man iku nisoban amla. Baik itu mempunyai satu nisab itu tetap larat. Ini ngerot kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wong sugih niku wong sing duwe sak nisab. Kalau kurang sak nisab gak diarani sugih. Lah menurut Imam Syafi'i enggak. Iki lek menurut Syafi'i. Wal muradu tekang dan karepaken bil kifayah kudu kifayatul umri al ghalib. Kebiasaan umur ghalib wa bil fakir wal miskin kamil kuryati. Wal murad bil fakir wal miskin iku kamil kuryah wong kang sempurna merdekane. Ya kerja supaya mubaat, mereka masih melarat di kono sing kewajiban kai nafkah. Kama hakawal bulkini aninas afada tali karomli. Jadi hartanya itu dihitung dengan kecukupan umur ghalib itu 60. Jadi kalau dia itu usianya 50, berarti 10 tahun. Nah 10 tahun itu berapa? 10 tahun itu hanya 36.000 hari. Orang lama. Oh, anu kok 3.600 hari. Insyaallah sedikit ya. 10 tahun itu hanya 3.060 hari. 3.600 hari. Kalau usianya 30 tahun berarti tinggal 30 tahun lagi. 30 tahun 10.000 piro? 11.000 6 kali 3 100.800 ya. Kok 11.000 anu 10.800 hari. Nah sekarang punya harta berapa? Kalau dia itu punya harta duit 100 aku 50 atau 36 juta dibagi 36 juta dibagi 10.000 dibagi apa namanya 3.600 itu per hari 100.000 160.000 soge bisa mosok ora cukup sak ngono
Gitu. 100.000 loh. 1.000 apa 10.000 apa? Hah? Ya 100.000. 160.000 per hari. Nah, itu sugih sakmene berarti duit 36 juta ngono wis gak boleh nerima zakat. Kalau usianya sudah 50. Tapi kalau usianya itu masih 30, itu masih bisa. Nah, karena satu harinya dibagi 10 kan ya malah gor 36.000. Nah 36.000 itu gak cukup. 36.000 lek keluarganya. Kalau mangan lek wonge dhewean usianya 30 tahun punya uang 160 juta. Nah, iku wis gak oleh nrimo. Tapi lek sik duwe 36 juta itu sudah gak boleh. Gak dhewean. Tapi kalau masih keluarga gak cukup sak ngono niku. Nah itu kebutuhan rata-rata. Nah, kebutuhan rata-rata yang mempertimbangkan listrike, kompore, terus apa itu namanya ya lek bayari khodime lek pancen duwe khodim dan biaya transportasi berang niku kira-kira rata-rata berapa? Nah itu lek kula mboten mesti ya ora mesti niku sakniki setiap 1 bulan misalnya kamu rata-rata naik kendaraan berapa? Terus berapa transportasinya? Nah itu dihitung ngono. Terus dibagi lah 1 bulan berarti dibagi 30. Ngoten anune. Lah kalau dia itu mempunyai 36 hari, 36 kalau 36 juta berarti lek usiane 30 berarti duwe 36.000 per hari. 36.000. Ini kalau kebutuhannya 50 itu sih miskin. Karena 36 itu 50 ya sih bisa lah di olor-olor. Tapi kalau memang punya ger 15 juta usianya 30 ini nggak cukup. Karena di bawah 50%. Itu cara penghitungan dari Syafi'i. Tapi kalau sudah 60 tahun itu hitungnya 1 tahun. Sebagaimana Imam Malik tidak usah umur ghalib setiap 1 tahun. Jadi kebutuhan 1 tahun itu berapa per harinya rata-rata? Berarti 36 hari, 360 hari. Itu rata-rata kamu butuh habisnya berapa? Terus dibagi 36 hari, 360 hari, berarti per hari keluarnya berapa? Jadi rata-rata saya keluarnya 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali numpak mobil sekian karena jumlah sampai 360 hari. Terus itu per harinya mengeluarkan berapa? Nah, itu terus punya uang berapa? Kalau itu di atas 50% itu miskin. Kalau di bawah 50% itu fakir. Berarti kalau sudah 60 hari hanya 1 tahun. Nah kalau 360 hari berarti duit-duit 3,5 juta ngai. Nah 3,6 juta ngai. 1 hari itu sudah 10.000. Berapa? 36 dino, 36.000 ya. 36.000. Kira duit 3,5 juta. Niku duit 36.000. Dan duit 30 juta itu lek dhewean wis gak boleh terima zakat. Duit 3,5 juta, 3,6 juta untuk sekarang. Lek wong dhewean. Cukup kan kayak cukup pecel. Ya saya oleh lah saya cukup gak cukup lah ibu, gak cukup lah 36.000 niku sak bensine, sak sabune, sak odole, sak anune
Nah, cukup ya. Rata-rata berarti 10 dino 350. 10 dino 350 gak cukup. Cukup ora? Wong dhewe. Saiki nang pondok aman kirimane pira? Nah. Terus sak sabune sak anune kan cukup sak mune ku. Ya paling 500 ya. Nah ini Bu, caranya ngitung seperti itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tidak, gampang. Abu Hanifah itu pakai dasar fa inna tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu li fuqara'ihim. Zakat itu diambilkan dari orang kaya, diberikan kepada fuqara. Berarti manakala dia tidak kaya, berarti fuqara, fakir. Dan fakir itu lebih mulia daripada miskin. Itu kalau menurut Abu Hanifah, juga menurut Imam Malik. Nah, pokoknya gak punya satu nisab berarti fakir. Kalau satu nisab berarti kaya. Jadi gak wajib zakat disakati kan? Menurut wisan Abu Hanifah ini petangan. Nah, Imam Syafi'i bisa wajib zakat dan disakati. Nah, Abu Hanifah ketika dia wajib zakat gak disakati. Tapi untuk selain fitrah, menurut. Nah, selain fitrah. Nah, setiap wajib zakat mal berarti gak boleh menerima zakat. Ini kalau menurut Abu Hanifah. Nah, cara Imam Syafi'i tidak. Diwajib mengerti zakat mal boleh di zakati. Seperti zakat fitrah berarti ya wajib mengeluarkan juga boleh menerima. Lah menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Malik tahun itu wong fakir lebih mulia daripada miskin. Alasannya pokok ikan dosa nisab itu fakir. Lek wong miskin orang yang butuh kerja setiap hari. Kenapa? Karena dasar dawe Allah wa amma safinatu fakar limasakin ya'maluna fil bahri. Jadi miskin itu apa? Wa amal safinatu fakar limasakin ya'maluna. Sing padha kerja bendina fil bahri itu jenenge wong miskin. Lah lek menurut Imam Syafi'i, wong miskin itu lebih mulia daripada wong fakir karena Rasulullah mengatakan Allahumma hyini miskinan wahsyurni ma'zumratil masakin. Rasulullah ingin jadi wong miskin. Berarti cukup. Miskin itu gak sugih tapi cukup. Jadikanlah saya hidupkan sahabat dalam keadaan miskin dan kumpulkan bersama orang-orang miskin. Sementara Rasulullah minta perlindungan Allahumma inna na'udzubika minal fakri ila ilaika wa minadzulli ila laka minal khaufi ila minka. Nah, Rasulullah minta dilindungkan dari fakir. Berarti miskin lebih baik daripada fakir. Nah, untuk hadis ini kalau yang terima Malik memberi makna itu bukan kan Rasulullah minta miskin kan. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah hidupkan saya dalam keadaan tenang. Syukurul qalbi. Waksuli ma'zumratil masakin dan kumpulkan saya bersama dengan orang-orang yang sukunul qalbi, yang hatinya tenang. Nah, yang benar yang mana? Ya tidak tahu. Nah, yaitu mempengaruhi di dalam masalah hukum. Itu anunya. Mempengaruhi di dalam masalah perbedaan hukum. Itu urusan fakir dan miskin. Wal amilina lan pira-pira wong kang kerja alaya ngatasi zakat. Sapa amilin? Amilin iku wa utai amil ku ala wong yang asukang nugasaken ing ala sapa imam ya ahli zakat. Wong-wong sing ditugasno imam untuk mengambil zakat. Bukan orang yang diperbolehkan mengambil zakat. Nah iki lho nih. Yang ditugaskan. Kalau yang diperbolehkan kan ya swasta, jadi memang negeri orang yang ditugaskan. Nah, yang berarti harus diedit dan sebagainya. Yang bayari imam. Jadi, nah siapa yang ditugaskan dalam hal ini? Yang ditugaskan Basnas. Tapi kemudian Menteri Agama menugaskan pula kepada instansi
yaitu termasuk lazisnu, itu dikasih SK, ditugaskan untuk mengambil zakat dan membagikan zakat. Kemudian zakat bagi amil ini memang harta ditangani oleh pemerintah. Di Indonesia itu nggak bisa ditangani oleh pemerintah. Ini repotnya yang agaknya ke sana. Jadi nggak bisa pemerintah itu ilzam, itu nggak bisa. Mewajibkan zakat di Indonesia. Bukan nggak bisa secara hukum, bisa dalam hukum itu ilzam. Namun tidak bisa melestarikan ilzam. Kenapa? Itu tadi terbentur di Indonesia itu. Kalau mewajibkan zakat mesti akan goncang karena orang Islam mendapatkan kewajiban dua, menurut. Hanya ditugaskan untuk ngurusi zakat ngoten tok. Nah, ini setengah-setengah. Setengah-setengah. Di sini cara aku sing dadi pemerintahan digento pisan wis kafir miskin kapake wong kafir wong anu kabeh zakat ngono ya. Ngono penak. Ya itu kalau nanti sing gak bayar pajak zakat bisa mengganti pajak, ya itu nanti akan kurang pajak. Zakat kurang pajak. Tapi kalau dikelola bagus, insya Allah tidak. Marayo, diduali apa marayo, mesti marakan. Orang Indonesia itu subur kok. Jadi amil orang yang ditugaskan imam untuk mengambil zakat dan membagi zakat, bukan orang yang diperbolehkan mengambil zakat. Dan tugas itu harus dijata 1 tahun harus dapat sekian. Ini jatah ini. Kalau tidak dapat, tak boleh jadi. Ini yang ada sekarang di Indonesia semacam itu. Akhirnya, ya zakat-zakat fitrah itu dicawatati saja. Walaupun gak zakat, walaupun gak diterima, cawatati kayak untuk menyampaikan kota di dalam laporan. Dan zakat-zakat kalau infak itu dimasukkan. Walau gonian senajan sugih di anak teman stune niku lho zakat nangge amil iku ujratun ongkos. Makanya yang boleh kalau yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, kalau sudah digaji pemerintah gak boleh mengambil dari harta zakat. Boleh pemerintah mengambil gaji itu dari zakat. Wa ulimalan dan meruwi mintas miatihi saking jenenge amil opo ada mustikokiha ora anane ngehakinge ing zakat. Jadi kalau kita ketahui dengan amil, artinya amil itu bukan mustahik, aslinya bukan orang yang berhak menerima zakat, tapi menerima ongkos. Karena menerima ongkos ya sesuai dengan kerjanya, profesinya. Nah kerjanya di dalam gajinya aqallul amrain, yaitu gaji yang minim di antara dua hal, antara ujratul misli dengan ujratul misli dengan qadrun nafaqah. Wah sekarang itu yang repot. Kalau dikatakan aqallul amrain baginya itu tidak tahu dapatnya berapa. Nah, akhirnya dikai persentase, yaitu tidak lebih dari 2%. Nah, kalau 2% insya Allah itu sudah karena kalau seragam ya dapat banyak. Nah, cuman tidak lebih dari 2% itu cara alumni sampai ujratul misli apa itu. Nah, ukurannya nang kono.
mendapatkan 2%. Ya 2% insyaallah ini. Walau farrokoha, lamun misaken ing zakat sapa malik au dafa utawa masraken sapa malik ing zakat lil imam wa tawalla halan ngurusi ing zakat sapa imam binafsi lan dhewe imam fayaskutu maka gugur apa sahmuhu bagiannya amil. Kalau malik itu bagi sendiri atau langsung diserahkan pada imam dan imam ngurus sendiri, gak butuh petugas. Ya gak ada, ya amil gak dapat, opa gak kerja kok. Fayaskutu maka gugur apa sahmuhu bagiannya amil. Walau lam yakhudhu senajan orang ngalap ing ujrah sapa imam. Senajan imam gak jaluk, tetep berarti gak ada zakat. Dan zakat yang menjadi wilayahnya imam itu mestinya zakat malun zahir. Yang boleh diilzam malun zahir. Malun zahir itu apa itu namanya masyah dan zuruk saja. Dicaroh terus apa itu fitrah, jangan begitu termasuk malun batin. Karena kalau batin tidak bisa kita ngurusin, sebab gak ada yang gak tahu dia itu sugih atau enggak tahu. Misalnya duit kan di jalan di kasur dan ini kan enggak tahu. Tapi kalau pajak pemerintah sebab langsung koordinasinya dengan bank yang punya uang sedikit saja 100 juta itu ublek-ublek tuh kali ini. Yang nanti 2 hari terus kan bayar zakat kan bayar pajak kan. Wal mu'alafis niku anu nih. Masalah amil. Lah, zakat diberikan kepada imam dengan diberikan pada wakil enak diberikan kepada imam. Karena biqadri khiyanah itu masih cukup. Jadi kalau kepada imam ketika zakat itu sudah diserahkan kepada imam walaupun dengan imam tidak diserahkan ini sudah gugur kewajibannya mizaki. Tapi kalau amil tatawu yaitu amil bentukan imam musola, imam masjid yang biasa dilakukan di masjid-masjid itu bukan amil. Berarti wakil dari muzaki. Kalau wakil muzaki tidak boleh mengambil. Daripada zakat ya nanti jaluk kalau memang melarang. Lah sugih gak boleh. Nah, ini kadang-kadang sugih barang jaluk. Ya wong sugih kok sik jaluk barang itu udah jan mbuh ya nih. Nah, kalau terpaksa jaluk ya caranya gampang. Golek sing zakate kok nambahi. Kan biasa ya akeh terus timbang 2 kilo betung niki zakat sampean sing niki bagian kula nggih ngene. Cuman la khaufan wala khayaan. Kalau khaufan wala khayaan yo haram Nah, yang paling aman yo kalau memang terpaksa itu ya petugas itu sing fakir miskin ae. Nah, sing sugih yo ya jangan minta lah ngono. Jangan minta. Wis wal mu'alafatu lan wong kang den lulutaken apa kulubu matine al. Sapa mu'alaf? Orang yang hatinya perlu dilulutkan. Ini khilafiyah. Kalau menurut Sayyidina Umar sudah tidak ada mu'alaf kulubum itu. Imam mengatakan wallahi la abi'uden bi hadzal zakat. Saya tidak akan menjual agama dengan zakat. La kalem yo wis, kalem yo wis ngono. Itu kata Sayyidina Umar. Awa utai ma'alaf iku man wong selama kang manjing Islam sepaman waniatu dan yatim man iku dhaifatun se apes fi asli fi ahli Islam. Arti orang yang masih lemah. Aulau utai iku tetep kudu iman syarafun utawi kemuliaan yutawa kau kang den arep-arep bidai kelawan awe iman apa Islamu gairi Islamil iman, yaitu orang yang pengaruh di hadapan orang kafir. Yang kalau memang itu dikasih maka banyak orang yang
masuk Islam. Itu seperti Rasulullah ketika ada orang minta kambing kepada Rasulullah langsung diberikan, kamu ambil semuanya. Walau ini. Waduh, terus pulang, betul-betul saya datang dari orang yang tidak takut fakir, gak miskin, masuk Islam semuanya. Nah, itu ya caranya ngaten. Au kana utawa ana sapa man iku yukatilu merangi sapa man ing wong waro au kang tetep ing dalem burine man minal kufar amani zakat, atau orang tersebut telah merangi kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang mencegah zakat, yang sehingga ketika dikai itu maka orang kafir akan tunduk kepadanya. Jadi artinya benteng, kan bagi bentengnya orang kafir, benteng biar orang kafir tidak menyerang, biar tidak diserang oleh maniku zakat. Tapi sekarang tidak, karena sudah ada tentara, sudah ada tentara. Nah, kalau perang sekarang sudah ada polisi dan sudah. Kalau dulu kan ya memang seperti itu, sehingga Abu Bakar merangi kepada maniku zakat. Kalau di Indonesia nggak ada itu. Fakulu haulail arbaati maka utawi iki saben papat iku yuk ta den wae sapa kulun minaz zakat. Wa fi riqab ya rene. Lan ing dalem kawula wa hum ta riqab kal mukatab li ghairi muzaki. Mukatab ta'i sakdiane wong kang zakat kitabatan kelan akad kitabah sahihatan. Jangan dipaksakan untuk memerdekakan orang di penjara, ya tidak usah itu nanti. Faizwa maka den wae sapa lam mukatab li anatim krana ngrewangi gitu. Nulungi mukatab alal khuriyati ngatasi merdeka ilam yakun namun ora ana iku ma'hum serta mukatab apa ma perkara yafi kang nunggoni apa ma bin nujum kelawan cicilan atau ansuran. Nek saniki jenenge kredit kalau memang dia tidak mampu bayar kredit ngono kan. Walau keblakul nujum senajan ing dalam sadurunge teka sumayane ansuran, cicilan, kreditan. Wa ilam ya'dan senajan langit ini sapa Sayyid afada zalika ing walau keblakul sapa ramli. Wal gharimin iki jamak muzakkar salim. Wal gharimin iki jamak muzakkar salim. Syarat jamak muzakkar salim itu min alamin au sifatil muzakkari zi aqlin. Nah gitu. Anta itaqibin ari. Maka karena gharim ini jamak muzakkar salim, jangan diberikan kepada gharim instansi. Sekarang ini mulai orang yang pola-pola bangun masjid terus sebelum hari raya boleh utangan ke bangunan kemudian jaluk bagian gharim, tidak sah itu. Kenapa? Karena secara aslinya tidak ada yang mempunyai hutang. Yang mempunyai hutang itu ya instansi itu. Kalau dia leren dari ketakmiran kan nggak bayar, tetap nanti ditarikkan pada masyarakat. Itu nggak boleh minta zakat itu. Loh ini kan sing diutang panitia. Iya, tapi bukan atas nama pribadi. Atas nama panitia ini. Iya, atas nama panitia. Gue leren panitia ini kan yo ganti panitia ini kan bukan kamu yang diutang, berarti yo panitia. Panitia ini kok orang, bukan. Panitia itu bukan orang. Nah, instansi. Makanya bukan jamak muzakkar salim, lajenantunnya. Nah, itu angel di dalam caranya niki. Kalau dia itu bangun masjid atas nama pribadi, ya itu boleh. Jadi utangnya atas nama pribadi. Pancen utang pribadi bukan atas nama loh. Pancen pribadi. Artinya pribadi itu andai kata nanti tidak ada orang yang mengeluarkan zakat padanya, ya tetap yang bayar dia. Nah, kalau takmir itu kan atas nama pribadi, karena di toko di Cina yang mesti atas nama pribadi, ya boleh atas nama takmir. Tapi kan hanya atas nama saja. Secara aslinya yang utang kan bukan dia, tapi atas nama takmir. Nah, yang
cara untuk membedakan ketika nanti tidak dapat zakat itu dibayar sendiri, ini maksudnya dibayar sendiri itu kantong sendiri apa diambil dari uang masjid. Lah kalau memang itu utang pribadi, jangan mengambil uang masjid kalau tidak ada yang zakat. Ya harus dibayar dari uang kantong sendiri. Nah, dia kan atas nama pribadi tapi dalam bayarnya ngambil uang masjid, itu sama halnya mengambil uang masjid digunakan untuk bayar pribadi, tidak sah. Paham enggak? Loh ini loh yang rancau kadang itu. Wa utawi gorem iku man wong istadat akan ngamri utangan sepeman bi gori maksiyah ing dalam liyane maksiat. Fayuta mongko den wae sepeman ma ing perkara yakdi kang nyauri sapa siman bi kelan madaina ing utange man, tapi khaisuk taja ing dalam sekirane butuh sapa man ilal wafaihi maring nyauri utang makhululihi serta dadi kesnya kencengi itu teko sembayani jatuh tempo ini jatuh tempo nih den falayu tomok den wae sapa opal muajal utang kang durung jatuh tempo wa yufariqulan bedani apa den jawaza itu ilmu katab keblakul nasmi. Lah kenapa dan ini kalau belum jatuh tempo tidak wajib, tidak boleh dikasih. Tapi kalau mukatab sebelum jatuh tempo sudah dikasih. Masalahnya apa? Bi'anna syari'a iku muntazirun. Ngenteni sapa si atau muntazirun nunggu ngenti-ngenti sapa syari' ila kulubir ila fakir raqab fakir raqabah. Pama atul kamar raqabah. Maring merdekakan kawula minariki. Maring megat iku mecat saking sifat budak minariki saking mecat rikop saking rik. Itu kalau memang utangnya tidak maksiat. Kalau utangnya yang itu maksiat asalnya itu utang terus gunakan untuk togel, akhirnya diutang kabeh. Utang sak pirang-pirang boleh gak minta. Wa ini sadana mau kalamun utang sapa wong fi maksiatin ing dalam maksiat sumataba mongko tobat sapa man boleh walaupun utangnya tadi untuk togel tapi asalkan tobat betul bukan tobat lombok ngono lho tobat wadunna annahu taibun aku aduna annahu taubatan nasuha ngono lho kita harus nyonol iku tobat nasuha temenanan kalau dia itu ngerenti-ngerenti hanya digawe nyaur utang kok terima ngono togel maneh ya wis. Dia moko ten wae sapa seman. Wa ila lamun ora tabak ya fala moko ora diwehi. Utang kula kuatah. Kuwi apa? Judi lha wis karepmu. Wala budalan ora kena ora li ita ilmu katab al gharim. Kedue awe mukatab lan gharim inda adami sebuti mudda agama ing dalam ari kalane ora anane tetepi wong kang ngaku-ngaku ing mukatab lan gharim min ikhbari adlaini saking kabari pengadil loro. Mukatab dan gharim itu kalau tidak ada subut, tidak resmi ngaku-ngaku, ini harus ada dua saksi yang adil yang menyatakan niki nggak ada hutang nih. Nah, orang saksi nih. Kudu ada saksi nih. Kalau dia tidak ngaku-ngaku, kalau ngaku-ngaku bisa nggak usah disumpah kalau ngaku-ngaku lah, kalau nggak ada hutang ini. Nanti nggak boleh kita memberikan kepada gharim atau mukatab kecuali ada saksi yang menyatakan bahwa niki pancen nggak ada hutang. Betul. Ini punya hutang Pak. Ilal gharim li selahil fasaden kejaba wong gharim sing krana ngerukunaken kerusakan luru. Rupane al qaum li selahil fasad bainal qaum. Krana ngerukunaken kerusakan di antara kaum, di dalam antarané kaum.
fasyuratuhu mengkau tawi kemasyurane gharim li islahil fasad iku mughniyatun nyukupi anil bayinati sang saksi lagi anu sing bayar kae wis niki ora usah saksi-saksian dengan masyhur aja sudah ketahui. Misalnya ada pembunuhan di antara dua aku yang disengketakan di antara dua kaum. Nah, kamu sing bunuh, dia sing bunuh. Daripada geger sudahlah saya yang bayar diat. Nah, bayar diat yang itu yang dibayar diat. Lah ini lek bayar ini karena hutangan ini boleh menerima pada zakat. Kalau sudah dibayar cash dari uangnya sendiri bukan hutangan ya gak boleh nerima zakat. Ini khusus islahil adil bain. Islahil fasad bainal kaum. Daripada nanti terjadi pertempuran di antara dua kaum. Ini yang biasa di luar Jawa nih, kayak biasa di Papua, balik gelut antar kampung gara-gara pembunuhan, masya Allah. Kalau di daerah perkotaan seperti ini kan segala enek sing ya orang kampung nek gur antar kampus ngenek gue nih. Aja nom-noman kae. Apa tadalika mengkono niku fasuratu mughniyah sawaromli. Wa fi sabilillah. Lah iki lho. Iki yo sing rawan iki. Sabilillah. Sabilillah ku siapa? Wa hum ta sabilillah kalau bisa. Pira-pira wong kang perang aladina ripane ngake larisiko kang ora rezeki mujud lan kedue pusat fil fa ing dalam harta fa. Tadi lah dia itu mendapatkan bagian fa juga enggak boleh. Walau maginam senajan sertane sugene husat. Tapi walaupun toh dikusugih bisa nerima namun hanya sekedar biaya operasional. Karenanya wayu teran den wae sopal gosi kodra hajati ing kira-kira ini kebutuhan gosi dalam perang. Sehingga kalau dalam kitab Bajuri ditegaskan ketika sudah perang kemudian ternyata setelah pulang masih ada aturan wajib dikembalikan. Ini dulu hanya biaya operasional. Lah dalam hal ini sebenarnya juga sama dengan organisasi. Kalau kamu dapat sangu dari organisasi untuk operasional kerja terus turah ya jadi pehek balekno. Terus waktu masail dapat dikaian turah balekno. Nah, ini mestinya di dalam agama ngono. Tapi dalam pemerintahan tidak bisa. Dalam pemerintahan itu makanya ada pengelembungan, ada uang lembur barang itu. Uang itu bisa keluar setelahnya proposal dulu. Nah, setelah proposal. Terus setelahnya itu keluar ya sudah itu cukup nggak cukup ya itu. Dan kalau nanti mau mengirit ya turah dipek ngene kuwi rene. Niku lek cara negara niku. Sebab tidak ada istilah uang kembali ke negara itu tidak ada. Sebab uang itu sudah ada alokasinya sendiri-sendiri. Tapi sekarang ada kembali dari uang korupsi. Akan dikembalikan itu bisa. Atau uang sogokan. Itu dikembalikan lagi KPK. Makanya saya pernah didatangi seorang pegawai pensiunan. Jadi orang yang itu loh, membagi uang dari orang yang bakal tugas mengeluarkan uang. Dia itu bilang setiap tanda tangan mengeluarkan uang itu terus itu dapat fee, dapat uang tip dari pemborong-pemborong itu. Ini jelas, saya yakin itu hasil nyolet korupsi. Karena apa? Karena dibandingkan antara
laba dengan yang diberikan itu gak imbang, banyak sekali nggak usah koper berani baik. Nah, caranya korupsi ya aspal digawe reca, digawe apa niku jenenge gur ora di aspal tapi hanya di servis, dia seri tipis ini kan ini. Tapi kalau nggak diterima ini menjadi masalah. Masalahnya bagaimana? Masalahnya nanti akan dipindahkan tugas bisa menjadi hancur karena konco-konco ini mesti gak seneng pegel kabeh. Kadang karena sudah kadung mengakar. Kalau jujur kan konco ini gak dapat coretan, gak dapat itu, wah itu dibenci. Nah kalau saya terima ini haram. Kalau saya nanti dipecat, dipindah ke dia gak punya penghasilan apa-apa untuk biaya anak-anak itu bagaimana? Waduh ini piye ya. Ini jagungan sampai sungi nih. Waktu saya di pondok mesti datangi pegawai niku. Saja itu sing minimal Pak, minimal. Itu dibagikan gimana? Kembalikan nggak bisa karena uang itu kalau sudah keluar nggak bisa kembali dan karena kembali dari pemerintah itu harus ada catatannya. Uang apa? Cari apa? Kalau ini waktu itu tidak ada masalah malahan. Nah, terus gimana? Yo, wes ini paling ringan hukumnya paling ringan nih Ustaz. Yaitu diberikan kepada masoleh kepada fukorok mengenai ini paling ringan nih Ustaz. Itu sudah tadi halal, jadi ambil dia tetap gak oleh. Jadi itu dilematisnya kerja di Indonesia semacam itu, lek jujur malah gak bisa ningkat menurut repot nih. Tapi ya dibenahi sekarang mafia-mafia semacam itu mulai hilangkan karo Mas Joko walaupun belum tuntas. Nah, itu yang semacam itu yang kebanyakan dalam BUMN itu, waduh dan gudang mafia itu. Semacam itu. Kesulitan. Ini kan urusannya BUMN dan juga ini, masya Allah sini. Makanya kemarin banyak yang dari BUMN malah justru gak nyoblos Jokowi di ini tadi obrak-abrik ya. Malah Ahok dikendek BUMN terus apa jadi sushi gitu masuk orang-orang yang vokal-vokal. Tapi ya kalau tidak diimbangi dengan yang lain ya tetap gak mampu ini nih. Kenyataannya orang pati krungu lah suarane susi kan suarane aku serane nek BUMN ya. Kapati krungu padahal susi kan ya waktu nek lautan kan ya sok keras kayak macam. Wabnu sabil. Wes niku sabilillah. Nah kalau menurut Hanafi memang ada sabilillah itu sabilul khair. Sehingga mu'alim barang ikut masuk, cuman mazhabnya Hanafi yang mengatakan sabila itu sabilul khair, sabil fakri, syarati fakir. Nah, artinya orang fakir yang sabilillah itu diprioritaskan. Karena bagaimanapun syaratnya menurut Hanafi termasuk Abi Yusuf Syekh Muhammad itu harus fakir karena pakai tuh khudh min aghniyai wa turadu li fuqaraihim. Makanya beliau mengupas semuanya ayat itu pakai lil fuqara wal masakin wal amnya alayya wal ma'alafati qulubuhum, tapi untuk rikob dan sabila itu pakai fi. Wadah fi sabilillah bukan li sabil. Berarti bukan untuk sabilillah, tapi di dalam sabilillah. Berarti wong fakir sing sabilillah. Mulane guru ngaji boleh yang fakir prioritaskan.
Tapi kalau yang kaya, ya ndak usah wong kaya kok sih. Njaluk zakat barang ku napa ngoten lho. Wong wis sugih sik njaluk zakat, sing repot niku niku. Nah, pun ini harus pahami kan nih. Jadi makanya antaranya Hanafi dengan Syafi'i itu hanya berbeda penafsiran, tapi hakikatnya tidak beda di dalam hukum. Karena pendapat yang mengatakan sabillah itu sabilul khair bisyartil fakri. Nah kalau sekarang pemerintah sudah dikutungi fakir sehingga digunakan APD, wis ya perlu niku. Itu nggak bisa nih, nggak bisa. Tapi lah dokter melarat ini ya wis ngono nih. Yes kon utang nih jane penak. Nah, kon utang nih gue itu masih diperbolehkan, itu masih ada jalan karena termasuk hampir sama dengan istilah fasad sebab untuk menyelamatkan nyawa yang ngono ya. Nah, kon utang kayak PD ngono ini. Akhirnya gorim ini. Hutang dulu kemudian uangnya digunakan untuk ngebosi kayak anu niku ngoten. Wabnu sabil dan aimatul arba sepakat tidak ada sabilillah untuk masjid dan sebagainya, itu sepakat. Nah yang berani untuk sabilah sabul khair itu Yusuf Al-Qardawi, dan dia mengakui itu tidak dari aimatul arba'ah. Juga termasuk zakat profesi itu juga mengakui itu dari Yusuf Al-Qardawi. Jika tidak dari aimatul arba'ah, menanune. Wa ibnu sabil lan ibnu sabil. Nah, saiki ora enek ibnu sabil itu. Ada sabilillah menurut Imam Ahmad, yaitu bukan hujjat saja tapi nomor loro niku al-hujjaj. Karena pakai hadis bahwa Rasulullah pernah seorang berangkat haji berjalan terus, kenapa kamu tidak naik unta zakat itu kan itu ya fisabilillah. Termasuk sabilillah. Lah untuk menafsiri hujjat karena ditafsiri dengan hadis Bukhari yang mengatakan la yakhillu li ghaniyin zakatun illa li khamsatin. Wong sugih niku gak boleh nerima zakat kecuali orang 5, termasuk al hujjat wal amil dan wong sing tuku zakat niku. Niki di antarane. Itu yang memperkuat bahwa tidak boleh sabilillah itu diartikan dengan sabilul khair, pokok yang penting untuk kebaikan. Nah, tapi toko sebelah niku sing akhirnya digunakan untuk menyukai. Wa ibnu sabil wa ibnu sabil kuman wongan saakang nyukulaken sapa man safar ning lunga mubahan min baladi saking negara iman wa min baladin lan saking negara kana kang ing baladi saking negara zakat ini. Wa min baladin lan saking negara kana sepan iku mukiman yang dalam zakat. Jadi orang yang pergi dari daerah yang udah zakat atau melewati atau mukim di tempat daerah zakat itu boleh. Tapi zaman dulu karena memang pakai beras zakatnya, kemudian dia itu perlu transport lewat perlu makanan lewat hutan. Saat ini nggak berani pergi kalau tidak punya uang. Bahkan tiketnya sudah PP kan ya. Kan sudah cukup semua sekarang. Wahyu utama koden wae sapa sabilillah sapa ibnu sabil kadro hajati yang kira-kira hajati anu sabil ibnu sabil. Wala yutakot darulan ora den pasti sapa al mukti wala takot darulan ora wae sapa al mukta kang iki al mukti ya. Wala yutakot darulan ora ngira-ngira orang ngira-ngiraken orang ngira supal mukti minas zakat. Lah sing diwenehi kan muktolah. Jane kok muktolah malah penak, tapi ini mukti ya wis ngono ae.
biniswi dirhamin gak kudu dikai separuh dirham ora. Afadhalika separuh mli. Wa qala al-Khisni wa istaratu pala yakuna iku ma'ahu sertane Ibnu Sabil apa ma perkara yak tasu kang butuh sapa Ibnu Sabil lai maring ma. Fayuto wa istaratu ala yakuna ma'ahu ma yak tasu ilaih. Ayo saksikan dan buatkan apa ilai ma ngoten lho. Di syaratnya tidak ada kebutuhan lain. Nah, karena kebutuhan lain ana mayuh taju ilaih yo tidak perlu dikasih. Fayuk ta maka den wae sapa man wong lamala kang ora ana bondo iku mujud laku diman aslan. Iki gak jeblas. Wa zaman wong lakukan tetep diman malun fi ghalil balad al muntakil kang pindah sapa man minggu sanging balad intaha. Tambihun wayam tani ulang tadi kecekap balik di sarung ringkes ala akola ing atase legiti min salah satin saya wong telu mingkuli sinfin sang saben-saben pantan. Nah ini kalau menurut Imam Syafi'i dari golongan 8 itu. 8 itu yang putus sekarang ya fakir, miskin, gharib. Mak telu. Berarti minimal wong songo. Karena satu pantan itu minimal 3. Gak boleh kurang dari 3. Ya Allah Ta'ala iku zakarakum nuturaken sapa Allah ing salasah ing niku lho sinfin bi labdil jam'i lawan lafaz jamak wa aqalu tawi duwe kiti-kiti jam iku salah satu. Nah, kalau semacam ini sulit untuk zakat fitrah pakai wong telu ya sak didik-didik banget. Makanya untuk solusinya zakat fitrah dikumpulkan jadi satu, itu bagus. Tapi dengan catatan kalau dikumpulkan ini jangan sampai dikembalikan kepada orang yang zakat tadi, nanti loh. Nah, dikumpulkan terus dikembalikan dengan orang zakat tadi, akhirnya mau dengar zakat. Wih joli-jolan kan mana? Nah, ini yang kekeliruannya. Tapi caranya gampang. Ya, nanti zakatnya RT 1 diberikan kepada RT 2, RT 2 diberikan kepada RT 1. Kalau betul-betul gak mengharapkan gak sah, itu makruh. Aku zakatnya jika zakatnya makruh nunggu. Nah, ini yang repot. Kalau tujuannya di tak pakai zakat tapi kamu kono juga sah itu namanya joli-jolan. Karena kullu madhar sarihu kuriya ismaruhu. Ketika diomong langsung itu gak sah. Kalau di batin diharapkan di hati niku hukumnya makruh. Sakai potan yang ngejar masalah niku. Ya kudu ikhlas jenenge zakat wis gak karep-karep dikekno ngono lho. Tak kai lho, tak kai ora dikekno nang kene aku ora dikai wae. Lah, wis kowe zakat kok njaluk dikai iki lho. Njaluk ijol piye to? Gak cukup itu. Mbong sembuh lah. Wa syartul izai, tapi dalam hal ini masih banyak ulama mutaakhirin yang memperbolehkan zakat diberikan kepada satu orang. Termasuk Ibnu Ujail, Imam Qofal diperbolehkan. Dan kita mengikuti ini lebih aman. Kalau zakat fitrah itu gak bisa kita bagi nang kono itu. Menurut Imam Aimatus Salasah tidak harus salasah 3 orang. Karena apa? Al-nyalil jinsi. Nah, dengan alil jinsi itu juga menurut Aimatus Salasah zakat itu ditransfer ke daerah lain boleh. Kenapa? Karena yang terpenting nama sotakal fuqara wal masakin wal amini alaiha. Tidak menjelaskan di tempat yang mana karena itu am. Tapi menurut Imam Syafi'i dengan pakai hadis fa inna tu'khadhu min aghniyaihim ahli Yaman wa turaddu li fuqaraihim juga diberikan kepada Yaman, tidak boleh ditransfer ke daerah lain. Tapi dalil untuk tidak boleh transfer ini sama-sama kuat, sehingga saya anak peluang lah ngoten. Makanya kalau yang tidak boleh transfer itu harus di daerah yang ketika dia zakat. Nah, anak-anak pondok yang zakatnya diberikan di pondok, kemudian ketika pulang di rumah ini gak cukup. Kalau menurut yang tidak memperbolehkan naklus zakat itu bisa berarti naklus zakat. Namun persaingan ini kuat, betul dok.
Ah wasartul isya'i ta syarat nyukupi ku kaunu kemanane iki lho mustahikin iku bibaladil mal ing dalem negarane bondo. Kalau ditransfer ke daerah lain nggak boleh. Wa ingkanu senajan ana sapa sinfun iku gerobak. Nah ini lho. Orang lain boleh dikasihkan kepada orang lain daerah kalau orang lain daerah itu juga berada di daerahnya zakat. Tapi kalau ditransfer ke daerah lain tidak cukup menurut Imam Syafi'i. Karena tukhadhu min aghniyai wa turaddu li fuqaraihim. Wa khaisu jitu lan dalam sekirane den temu apa sapa asnaf fi dalam balad umtunia apa nakluan ninggah minda zakat. Kalau ternyata di daerah itu masih ada sinfon, tidak boleh ditransfer ke daerah lain. Bahkan wala yuziu ora nyukupi apa naklun. Iki lek Syafi'iyah. Afata beta dalika kunno imtana'al sapa Ramli. Tambihun sanin. Qala Ahmad Az-Zaid wa Muhammad Ar-Ramli. Wa hukmu zakatil fitri ta hukum zakat fitrah fi sarfi dalam nasar pakan ila asnaf iku ka zakatil mal. Wa iki mun. Zakat fitrah itu persis zakatul mal berarti kalau sing punya 3 9. Kalau sing punya 8 ya harus 24. Jadi sak piro lan kae saun-saun. Repot. Niku saya orang beli. Lah carane piye ya? Biaya jemaah kami ento ngumpulaken sapa jamaatun fitratakum min fitrah jamaah wa tusrafu lan den tasarrufaken apa zakat fitrah lalu maring asnaf. Jadi zakatnya kolektif dikumpulkan kemudian dibagi wong 24 kan ngoten lho niki. Iki carane. Itu untuk ngumpulno itu bagus, tapi yang tidak diharmoni itu akhirnya menjadi keliru niku nggih. Setelah dikumpulkan terus dibagi nang sing zakat mang. Ya apa wong iki. Wong karepe niku biar iso merata nang musahikin kok. Musahikinnya ya dia iki piye. Kalau diberikan kepada amil dikembalikan malah nggak apa-apa. Kalau dia melarat. Benar. Kenapa? Karena ketika sudah diberikan kepada amil, ini sudah keluar dari pemilikannya musaki. Tapi kalau pada wakil-wakil yang amil-amil ilegal yang diangkat di masjid-masjid, itu belum keluar dari pemilikannya musaki sebelum diberikan kepada mustahik. Betul dong? Tapi waktu arolan milih sapa jamaatul minal mutakhirin serfa ing nasarapaken zakat ila salah satin minal fuqara wal masakin. Sekene wong telu tok, sekene fakir telu. Itu pun berat. Zakat siji kan nek ana wong telu. Ya tapi lek sak keluarga ngene ae sebenake. Zakate wong telu dadekno siji terus wong dibagi wong telu ngoten. Niki zakate sapa niki zakate anak kula telu. Lho kok saiki mergo kula bagi telu aku. Ya repot nih. Ya serasa dia mau zakate sapa niki zakat saking kula ngeten ae wis ae. Saya kan malah dibeda-bedakno to. Ya aja dibedakno sak keluarga dadekno siji ae. Terus diniati bareng. Ngono lho. Nanti enak di dalam tasarrufnya. Nanti akhirnya dikekak nombong wolu karena pura cukup boten. Kan masakin walau mau wujudi bagiatil asnaf senajan toh sertane wujudi asnaf liya. Terus karene asnaf liya. Wala ing atase kaul yuk baru den lakuaken apa kaul fil aksor ing dalam pira-pira mangsa wa fi kulil amsor lan ing dalam saben-saben daerah Mesir kota. Karena apa? Li usri tafriqati sok krana angele bagi sakso ala jami'i mengatasi kabehane asnaf. Bahkan wakot layak jidu kadang-kadang ora nemu sapa man wong ya mau kang ngumpulaken sapa man fitrah tau ing fitrah iman mau serta iman. Kadang-kadang mencari orang join untuk dikumpulkan fitrahnya enggak bisa. Ya yang bisa sak keluarga ngono kae. Sak keluarga. Wes.
wala yuziu wal awal utai kang awal berarti kongkon nasarepno nangge asnaf iku al mazhab Syafi'i aya ana masrafah tegese temen stune masraf zakat fitrah iku masraf zakatil mal koyo dene masraf zakatul mal iku mazhab sing Syafi'i lae saliyane Mas Syafi'i sing qabil mazhab dan mazhabnya Syiah itu hanya fuqara masakin dikarenakan aghnuhum anil fuqara wal masakin agnum ail fuqara wal masakin anis su'al fi hadzal yaum berarti khusus fuqara masakin dikarenakan fa innaha tuhratan lisaim wa ighna'an lil fuqara wal masakin berarti zakat fitrah itu hanya untuk fuqara masakin seperti hanya fit ya fatwa amusitina miskina wis wala yusiulan ora nyukup wala yusiulan ora wenang apa sarfuha ai wala yusiulan ora nyukup apa sarfuha nasarpaken zakat li gari maring liyane mazkurin minal asnaf asamania selain 8 enggak boleh contohnya kaman kaya wong yang tasibu kang dadi kebangsa kenasab sapa man Bani Hasyim wa Bani Muthalib kalau amilan senajan Pak Amil ndak oleh amil dari Bani Hasyim yo oleh. Karena apa di khabari innama hadis sedekah tuang mestine utawi iki zakat iku ausakhin nas. Iku ausakhun nas regete menungso. Oleh sedekah tawu, nek Kanjeng Nabi gak boleh sedekah tawu gak boleh. Kanjeng Nabi itu hanya boleh menerima hadiah. Kalau hadiah itu diberikan karena penghargaan. Mulyo sedekah iku ngasor, ngono mulai jagram sedekah iku ngasor kuwi. Wa inna la zakat iku la takhilu wa halal zakat li Muhammadin wa ali Muhammad. Afata wa dzalika yumkunu walau amilan sabara mli farun. Qala Ibnu Masruq fi fatawihi. Ing dalam fatawi Ibnu Masruq ing kana lamun ana sepal huroba pira-pira wong kang ngumbara al muqimuna kang padha mukim bi baladi zakat wal mujtazuna lan pira-pira wong kang liya fiya ing dalam baladi zakat iku maujudina wujud fil balad hala wujud zakat ing dalam tingkah wajib zakat kalau memang huroba orang ngumbara terus orang yang lewat ada di tempat itu ketika wajibnya zakat bukan ketika bolehnya zakat. Jadi gitu. Wajib zakat ketika menemukan dua-duanya berarti malam hari raya. Baru kalau kau sudah tasarrufkan kepada gurobak wong liya. Setelahnya itu dikusum mulai gak masalah. Tapi kalau kau berikan pada gurobak yang waktu belum wujud hanya boleh keluarkan terus dia lungo gak cukup. Menurut yang tidak memperbolehkan naklus zakat. Falahu mengko iku tetep kedue guroba hukmu aliyah utai hukum aline zakat. Faya juzuk pataf ilaihim. Faya juzuk mengko wenang pataf awe zakat ilaihim maring guroba wal mujtazun. Wa in hadasu yen senajan anyar teka sapa guroba fil balad ba'da wujubi zakat. Kowe iki lho. Wa in hadasu lamun anyar teka sapa guroba fil balad ba'da wujubi zakat. Wa qabla kismah. Tani dalam sak delunge kismah berarti tekone niku wis mari wajib zakati. Berarti sudah setelah hari raya. Sudah napa niku jenenge surup baru teko. Mari maghrib baru teko. Tidak menemukan dua-duanya tadi. Nek tekone nang kono mukime niku kok blal huruf wa badal huruf boleh menerima zakat. Tapi kalau datangnya itu setelahnya huruf tapi zakat belum dibagi, gak boleh hari. Wes dudu wong kene. Lah saya itu kan sudah mungkin di sini. Ketika wajib kamu tidak di sini. Jadi masalah ini yang nggak begitu diperhatikan. Tapi banyak yang mentoleransi masalahnya mengambil naklu zakatnya itu ya. Jadi yang jelas walaupun kau berikan kepada orang yang ada di daerah situ, tapi orang yang memboro datangnya itu setelahnya wajib. Ini bimakna nakli zakat. Lalu, tetap maknanya naklu zakat. Nah naklu zakat, yo menurut sini Syafi'iyah gak sah.
Makanya di sini lam yaju sapa tafwil lagi maring huroba ayli annahu naklus tapi hukum nakli zakat. Nah, tapi lek menurut sing olehna nakli zakat maafi muskil ngono lho. Wis waqala terus fal yaktasu balik tertentu apa sedaf ubil maujudin lan pira-pira kang maujud al maksudine kang den ringkes kabeh halatal wujub ing dalam tingkah wujub walaisa dal hukmu iku khoson tertentu bil ghuraba bal al musafirun ora guru-guru padha ya musafirun min ahli balad ida qadimu dalam maring teka sapa musafir ilahi maring zakat fa hukum ta hukum musafirun min ahli balad lek wis teko ini lho padahal gak enak terus lagi teko itu kok gak oleh ya. Tekone wis mari badal wujub. Wah, fa hukmu mongko te hukum musafir kadali kaya mengkono-mengkono guroba. Wa yufraqu lan den bedakaken baina wujudin dalam antarane wujude musafirun wal guroba fil barat halatal wujub wa kudusuhum lan anyar tekone guroba lan musafirun ba'da dalam sausi wujub ya dalam balat zakat. Dibedakno antaranya dia itu berada di situ dengan datangnya setelahnya wajib. Jadi wal iktibar ketika waktu wujub saja. Makanya sampean zakat di pesantren terus pulang, padahal waktu wujub zakat di rumah itu gak cukup menurut ini. Tapi gini kemang misalnya, yo khilafik kuat, tapi dalam Syafi'i wis terus gak oleh terus ini ya, ibaratnya terus gak oleh. Wahad ada utawi ki yufraku kulluhu iku zakana sopal musakikuna min ahlil balad. Dan ini zakana sopal musakikuna min ahlil balad iku maksurin dan ringkes. Fama zakanu dalam mereka lani ono sopa musakikun iku ora maksurin ora diringkes. Faya juzu, jadi gak keringkes niku banyak amat misal. Jika iso meratakan kepada maksurin, faya juzu pada filal guraba al mukimin fil balad wal mustazina lan pira-pira kang liwat yang dalam balad mutlakon kelan mutlak ai sawaun kadasa qoblal iku ba'dal wujub am halal wujub. Min gaya tafsir. Wa in kana apa tafwilal mustawd wa in kana senajan ana apa tafwilal mustawdin iku afdol sing apik dikekno nangge penduduk asli. Sura kabidalika kelan mengkono yufraku sapa Imam Nawawi fi ziyadati radhah nakran halinukil anil ashab wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.